Tanggung jawab gue waktu di Mizan. Gue jadi lepotan kalau depan kamera. Halo, gue Retsa, gue HR di Mizan. Gue kerja di Mizan kurang lebih udah masuk tahun ketiga kalau gue nggak salah. Dari tahun 2019, sekarang 2022 berarti ya. Gue sebagai HR di Mizan punya beberapa tanggung jawab utama ya. Yang pertama itu tentang rekrutmen. Jadi gue harus mastiin proses rekrutmen di Mizan itu efektif, efisien, simple, dan sesuai sama kebutuhan user dan organisasinya. Yang kedua, buat penilaian kinerja karyawan. Gue tuh tahu sebenarnya KPI, cuma yang mau gue omongin apa ya? Tanggung jawab yang kedua yaitu gue ditugasin buat bikin KPI sebenarnya buat pengukuran kinerja karyawan. Yang ketiga itu mengenai learning and development. Di situ gue punya tugas mastiin kompetensi para karyawan Mizan nih itu meningkat. Jadi dia nggak cuma kerja doang, tapi paling nggak selama beberapa periode atau di periode tertentu itu mereka kita fasilitasi dengan training. Tim gue nih hebat nih. Ini bagian yang ngurusin tempat, makanan, ngurusin, wah semuanya dari awal. Nah ini tim kita dari Bandung, itu biasanya punya lokasi. Pasti bapak ini sesuai dengan protokol kesehatan. Hari ini semua berjalan lancar. Sosialisasi, presentasi, pembukaan, oke. Mudah-mudahan besok lancar ya, ikutin kita lagi guys. Thank you. Yang keempat itu mengenai biasalah urusan absensi, urusan mengenai cuti-cutinya karyawan, mengenai absensi karyawan, mengenai izin-izin dan lain sebagainya. Yang tadinya SP juga, yang tadinya dilakukan secara manual dengan paper, itu gue harus bikin secara tersistem ya. Hari ini kita ada di Green Forest, ada training hari pertama yang diisi langsung oleh VP-nya Mizan Publika, Pak Novel. Jadi ngebahas tentang keuangan. Para peserta nih lagi pada belajar di dalam, lagi diinfoin sama Pak Novel mengenai keuangan secara keseluruhan. Jadi belajar tentang gimana cara pengelolaan keuangan dari sudut pandang seorang CEO gitu. Nah tadi tuh teknis lah. Jadi gue di awal nyiapin perlengkapan training, fasilitas training itu ada kendala tuh. Biasanya yang paling sering nih kalau acara-acara training gini tuh sound, infokus, nggak bisa tampil, sound suka pecah. Ya, standar sih sebenarnya, cuma ya itu teknis. Kalau itu nggak beres udah keganggu tuh acaranya. Karena kita rekam juga supaya teman-teman yang ada di unit tuh bisa belajar. Ada kumbang. Kaget gue. Perhatiin ya, siap ya. Siap. 1, 2, 3. Keseruan kerja HRD? Nggak ada sih. Ada. Jadi ya serunya itu gue ketemu sama berbagai macam kepala, berbagai macam keinginannya banyak. Tiap orang pengennya begini, idealnya begini, pengennya ini, pengennya itu, idealnya begini, idealnya begitu. Nah, gue jadi orang HR ya harus bisa nerima semua masukan. Nah, bisa menerima semua masukan dan meramunya supaya hasilnya bisa dirasain sama semua orang. Bisa dibilang enaknya karena gue juga suka ngerjainnya ya. Tapi
nggak enaknya ya gitu. Kalau jelek aja, karena kan gue urusannya sama karyawan ya. Begitu dia nggak nyaman kan langsung jadi omongan. Oke, hari ini kita udah masuk hari kedua di acara Mizan Leadership Program. Hari kedua ini materinya growth mindset, bicaranya dari eksternal. Kita mau lihat seruannya hari ini apa. Sambil pakai sepatu. Pagi ini jam 7 gue harus siap-siapin dulu perlengkapan di ruang kelasnya supaya nanti pesertanya begitu datang ke kelas udah suasananya siap buat training dengan suasananya menyenangkan. Materinya hari ini growth mindset. Apa tuh? Growth mindset itu ya nanti kita lihat aja ya. Dompet bawa. Oh iya, dompet gue hilang. Jangan lupa pakai masker guys. Pastiin semuanya protokolnya aman. Kesehatan. Protokol kesehatannya aman. Ruang kelasnya bagus suasananya. Ini dia ruang kelasnya. Kita masuk. Pesertanya belum pada datang, mungkin masih pada sarapan. Kita siap-siapin dulu, pastiin semuanya berfungsi dengan baik, nggak ada kendala. Dari mic, speaker, supaya nanti pengajarnya masuk, udah bisa mulai caranya nggak ada kendala. Di restorannya di hotel, tempatnya enak banget nih. Sarapannya nggak usah banyak-banyak biar nggak kekenyangan. Biar nggak malu kali. Makan dulu. Banyak-banyak kok sarapan gue, lihat. Sarapan gue cuma telur sama buah, lihat yang lain tuh. Santainya nggak sih, ada istirahatnya nggak sih? Istirahat itu aktivitas apa ya? Jam 12 sampai jam 1. Jadi dari sekian banyak cakupan aktivitasnya SDM, nah ngurusin orang, ngurusin isi otaknya, kemampuannya, itu juga salah satu tugas SDM supaya dia ngerasa dioptimalkan kemampuannya di perusahaan. Ya bentuk ngelola orang kan bisa macam-macam ya, bisa naikin gaji, kemudian naikin jabatan, kemudian kita perbesar kemampuan kapasitasnya, jadi orang itu ngerasa dioptimalkan. Satu lagi kita mau tanya ini aja deh, Mas Indra, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini kita lagi bikin vlog buat aktivitas kita pada program ini. Boleh dong komen apapun itu 2 hari atau 3 hari kemarin yang dirasain. Oke, kegiatannya oke ya, dalam artian kita juga happy, enjoy, pembicaranya juga oke. Cuma yang dingin gimana? Banget kemarin. Pak Novel luar biasa, daging semua isinya. Daging lagi. Ya. Jadi berapa hal yang memang lingkupnya Mizan itu emang dibahas gitu, dan itu emang seharusnya lebih banyak lagi lah seperti itu. Oke, untuk yang hari ini materinya gimana? Hari ini nggak kalah penting ya, karena kan menyangkut dalam kita nih gitu. Betul. Dalam kita, apalagi kalau misalkan ini leadership ya, memang hal-hal nggak itu cuma teknis ya. Betul, harus ada di kita gitu, dan terima kasih juga sih dikuasain gitu. Ya. Betul. Itu sih. Oke, tempatnya gimana? Tempatnya bagus banget. Coba kalau dari Bandung emang agak jauh. Nah, itu juga saya udah dapat masukan tuh buat yang Bandung juga mungkin gitu. Nanti bisa kita pertimbangkan, yeah. Kita siapin juga akomodasinya. Walaupun sama-sama Bandung, tapi jauh juga ternyata ke sini. Thank you Mas Indra. Oke, thank you. Oke, sukses ya. Sehat-sehat ya. Semoga sampai rumah selamat, ketemu keluarga lagi ya. Amin. Sip, sampai ketemu di program yang Invest Learning-nya bulan depan ya. Siap. Sehat-sehat semua. Sukses ya buat panitia juga ya. Thank you.
Kalau goals gue nggak cuma sekedar ngerjain doang, karena gue kalau kerja tuh nggak cuma pengen sekedar ya gue kerja datang pulang akhir bulan gajian, nggak, tapi gue pengen betul-betul waktu gue di kantor itu punya manfaat lah. Gue tuh pengen sebenarnya ngelihat beberapa waktu ke depan itu sesuai yang diharapin sama manajemen. Jadi gue pengen sih ngeliat KPI itu berjalan secara otomatis tuh kayak gimana sih enaknya. Terus gimana caranya meng-hire orang itu sesimpel mungkin, seefektif mungkin, nggak berbelit-belit, nggak pakai model wawancara yang jadul banget lah. Cepet, simple, dan akurat. Oke, itu tadi hari ini udah selesai kegiatannya 3 hari. Hari pertama pembukaan, ini hari terakhir berjalan lancar, alhamdulillah. Agak molor dikit setengah jam tadi dari waktu yang ditentukan jam 3, tapi semuanya it's okay, lancar. Pesertanya dari 3 yang tanya happy semua, alhamdulillah. Berikutnya setelah ini masih ada yang perlu kita kasih ke peserta, ada tugas-tugas yang sifatnya online. Nanti juga gue dari tim SDM yang akan bantu para trainer untuk mastiin mereka bisa ngerjain tugas-tugasnya. Sekali lagi thank you. Kita ketemu lagi di program SDM selanjutnya. Udah itu aja. Ciao, sampai ketemu lagi. Bye. Oke, terakhir jangan lupa dicontreng tanda like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lo yang lain. Buat nonton kalau ini manfaat buat teman-teman SDM yang lain. Kalau lo mau jadi orang HR juga, mudah-mudahan ini bisa kebayang salah satu kerjaannya di tim SDM atau HR. Thank you. Bye-bye. Ciao.